Ibu, kalau kita sudah lewat umur 40, berarti kan sudah tua. Doa apa yang pantas untuk kita baca selalu sampai kita meninggal dunia? Termaktub dalam surah Al-Ahqaf ayat 15. Ibu-ibu kan sudah pada tua nih, ya kan? Yang jelas lebih tua daripada saya. Oke ya, sepakat ya. Maka oleh sebab itu, berhubung kita sudah merasa tua, umur kita sudah lewat 40, bahkan ada yang lewat 50, bahkan ada yang lewat 60, bahkan ada yang lewat 70 misalnya. Sering-sering baca doa ini. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tarda wa aslih li fi dhurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Allahumma inna na'udzubika min zawali ni'matika wa fuj'ati niqmatika wa tahawuli 'afiyatika wa jami'i sakhatika. Allahumma inna na'udzubika min jahdil bala wa darakash syaqa wa su'il qada wa syamatatil a'da. Allahumma inna na'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qubur wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Ikhwani wa akhawati fid din, a'azani wa a'azakumullah. Bapak dan Ibu yang selalu dimuliakan oleh Allahu Jalla wa Ala, melanjutkan kajian kita, pembacaan kitab, bahwasannya doa kita baru diijabah dan dikabulkan oleh Allahu Jalla wa Ala jika memenuhi 4 syarat. Yang pertama, ikhlas. Artinya doa ini hanya ditujukan kepada Allahu Jalla Jalaluh, sebagaimana yang Allahu Jalla wa Ala firmankan, fad'ullaha mukhlishina lahuddin. Berdoalah kalian kepada Allahu Jalla wa Ala sebagai wujud tunduk dan patuh kepada Allahu Jalla Jalaluh, sekaligus dalam kondisi yang ikhlas. Yang kedua, syarat diterimanya dan dikabulkannya doa kita adalah al-yaqin. Yakin bahwasanya doa kita pasti dan pasti diterima oleh Allah Jalla wa Ala dan dikabulkan serta diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang Allah Jalla wa Ala dan juga oleh Rasulullah SAW. Rasulullah SAW di dalam hadis yang sahih, hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu an, hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi dan juga oleh Al-Imam Ibnu Majah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza da'autum fa antum muqinuna bil ijabah. Apabila kalian berdoa, maka tanamkanlah dalam lubuk hati yang paling dalam bahwasannya doa tersebut pasti dan pasti diijabah dan dikabulkan oleh Allahu Jalla Jalaluh. Kenapa ya Rasulullah? Fa'innallaha berkomentar tentang orang yang safar berdoa tapi doanya tidak diijabah, tidak dikabulkan oleh Allahu Jalla wa Ala. Padahal dijanjikan siapapun musafirnya ketika keluar kota, ketika keluar negeri, ketika dia menjadi musafir, setiap kali dia berdoa diijabah, dikabulkan oleh Allahu Jalla wa Ala. Kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, salasu da'watin mustajabat. Ada 3 doa
yang dipastikan diijabah dan dikabulkan oleh Allah Jalla wa Ala. La syakka fihinna, tidak diragukan lagi pengijabahannya. Salah satunya adalah da'watul musafir, doanya orang yang melakukan safar. Tapi Rasulullah berkomentar tentang musafir yang satu ini, doanya tidak diijabah, tidak dikabulkan oleh Allah Jalla wa Ala. Padahal dia melakukan adab etika dalam berdoa, mengangkat tangan begitu tingginya. Ya Rab, ya Rab, ya Allah, kabulkan doaku, perkenankan permintaanku. Faqala Rasulullah sallam, fa anna yustajab. Bagaimana mungkin doanya tersebut akan diijabah? Faqala Rasulullah sallam. Rasulullah sallam kemudian menjawab, ma'kaluhu haram, mat'amuhu haram. Makanan yang dia makan haram, atau bersumberkan dari sumber yang haram, dari ma'isyah yang tidak halal. Wa mashrabuhu haram, minuman yang dia minum. Tadi ketika engkau membaca itu doa tadi, ada sekitar 30 malaikat atau kurang lebih 30 malaikat bersegera untuk mengambil itu ucapan. Siapa di antara mereka yang paling duluan untuk mencatat kebaikan dia tersebut, atau kebaikan orang yang membaca doa Rabbana walakal hamdu hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi. Subhanallah, ibu-ibu dan juga bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah Jalla wa Ala, hadis ini sahih, dikeluarkan oleh Imam Bukhari. Di dalam hadis ini ada beberapa ilmu yang bisa kita dapatkan. Yang pertama, jika kita i'tidal, hendaknya kita membaca tasmi dan tahmid. Tasmi itu artinya ucapan kita sami Allahu liman hamidah. Sedangkan tahmid itu doa i'tidal, Rabbana walakal hamdu. Untuk imam dan untuk orang yang sholat sendirian atau munfarid, sekali lagi ibu-ibu, untuk imam dan untuk orang yang sholat sendirian, dia tersebut kudunya dan wajibnya membaca dua-duanya. Sami Allahu liman hamidah, Rabbana walakal hamdu. Dua-duanya dibaca oleh siapa? Oleh imam atau oleh orang yang sholat sendirian. Sedangkan untuk makmum, bapak dan ibu yang dimuliakan oleh Allah Jalla wa Ala, yang dibaca cuma sebatas tahmidnya saja, ya. Sedangkan tasmi tidak dibaca. Sekali lagi, tasmi itu artinya sami Allah liman hamidah. Sedangkan tahmid itu doanya Rabbana walakal hamdu. Nah, untuk kita makmum, kita tidak perlu membaca tasmi'nya. Kita tidak membaca sami Allahu liman hamidah. Yang kita baca langsung doanya Rabbana walakal hamdu hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi, ya, mubarakan alaihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Naam. Jelas ibu-ibu? Hal itu berdasarkan hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza qala al-imamu sami Allahu liman hamidah, faqulu Rabbana walakal hamd." Jika imam mengucapkan tasmi sami Allahu liman hamidah, maka pastikanlah buat kalian wahai makmum untuk membaca doanya, tahmidnya, Rabbana walakal hamdu. Kenapa ya Rasulullah? Fa inna man wafaqa qawluhu qaulal malaika ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Apabila ucapannya tadi itu, baik tasmi ataupun tahmidnya, bersamaan dengan tasmi dan tahmidnya para malaikat, maka dipastikan dosa-dosanya diampuni oleh Allahu Jalla wa Ala. Naam. Kemudian yang ketiga, dari hadis ini ilmu yang bisa kita dapatkan adalah, ya, bahwasannya
doa i'tidal itu lumayan banyak. Ada sekitar 8 bacaan. Sekedar tambahan informasi saja ibu-ibu. Doa iftitah atau doa istiftah di salat yang kita kerjakan itu macamnya ada berapa macam ibu? Sesuai dengan tuntunan dan ajaran Nabi? Ada berapa bu? 12. Pilih yang paling mudah ibu-ibu. Ya. Salah satunya Allahumma ba'id baini bainal khataaya. Salah satunya wajjahtu wajhiya. Ya. Di antara yang paling pendek adalah doa istiftah berikut ini. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Jika bapak dan ibu membaca doa ini, kata Nabi SAW, putihat abwabus sama, dibukakan pintu-pintu langit. Subhanallah, sebagai tanda kebaikan bagi orang yang suka membaca doa istiftah yang demikian. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Kata sahabat Abdullah ibnu Umar, sejak aku mendengar Rasulullah SAW bersabda seperti itu, maka aku tidak pernah meninggalkan doa istiftah yang pendek ini. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Nah, termasuk doa ruku itu ada sekitar 7 bacaan. Catat ibu. Doa istiftah ada berapa tadi? Doa ruku 7. Paling pendeknya subhana wabil azim, subhana wabil azim, subhana wabil azim. Ya. Atau diantaranya subuhun kudusun rabbul malaikati wa ruh. Naam. Itu berkaitan dengan doa ruku. Sedangkan doa i'tidal ada sekitar 8. Yang paling pendeknya Rabbana walakal hamdu atau Allahumma Rabbana walakal hamdu. Ya, termasuk doa i'tidal juga sebagai tambahan mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'd. Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jadd. Jadi doa i'tidal ada 8. Kemudian doa sujud ada sekitar 12 juga. Paling pendeknya subhana wabil a'la, subhana wabil a'la, subhana wabil a'la. Termasuk boleh ditambah wa bihamdi. Subhana wabil a'la wa bihamdi. Subhana wabil a'la wa bihamdi. Subhana wabil a'la wa bihamdi. Atau subuhun kudusun rabbul malaikati wa ruh. Nah, sedangkan doa sujud ya kita katakan ada 12. Ada 12. Maaf, tadi doa i'tidal ada berapa, Bu? 8. Di antaranya yang paling pendek Rabbana walakal hamd atau ditambah mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'd. Ya. Kemudian doa sujud ada 12. Ya. Itu di antaranya yang paling pendek subhana wabil a'la, subhana wabil a'la, subhana wabil a'la. Baru ditambah subhana wabil a'la wa bihamdi, subhana wabil a'la wa bihamdi, subhana wabil a'la wa bihamdi. Atau subuhun kudusun rabbul malaikati wa ruh. Yang jelas ada sekitar 12. Doa duduk di antara 2 sujud ada 4. Yang paling pendeknya Rabbi Firli, Rabbi Firli. Kemudian ya, yang paling panjangnya Rabbi Firli warhamni wajburni warfa'ni wahdini wa'afini warzuqni. Dan seterusnya. Nah, yang disebutkan di dalam pembahasan 97 ini adalah berkaitan dengan doa i'tidal. Ya, itu salah satunya adalah yang disebutkan di sini. Rabbana walakal hamdu hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi mubarakan ya alaihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Naam. Tayyib. Dari hadis ini juga ilmu yang bisa kita dapatkan bahwasannya dengan kita membaca doa ini
kurang lebih 30 malaikat berusaha keras untuk mengambil doa ini. Siapa yang paling duluan mencatatnya? Artinya yang membaca doa ini kebaikan buat dia. Hafalkan ibu-ibu, ini adalah satu manfaat yang luar biasa buat kita untuk akhirat kita. Nah, kemudian selanjutnya pembahasan 98. Ini temanya doa yang paling afdal, doa yang paling utama. Ya. Disebutkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang sahih, hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi, dan hadis ini disahihkan oleh Syekh Nasir Albani rahimahullah rahmatan wasi'ah. Ya, is'alallahal afwa wal afiyah fa inna ahadan lam yu'ta ba'dal yaqin khairan minal afiyah. Berdoalah kepada Allah, mintalah kepada Allah ampunan dan keselamatan. Sesungguhnya seseorang tidaklah diberikan setelah kematiannya sesuatu yang lebih baik daripada keselamatan dari api neraka. Nah, di sini doa ini sering kita baca di zikir pagi dan petang. Apa bu doanya bu? Allahumma inni as'aluka al-afwa wal afiyata fid dunya wal akhirah, dan seterusnya. Termasuk juga ini doa kita baca pada saat kita mendapatkan Lailatul Qadar. Kita tahu doa yang ma'ruf, Allahumma innaka afuwun, atau Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni. Termasuk yang dijelaskan oleh Ibunda Aisyah, ini doa kita baca juga ketika terjadi Lailatul Qadar. Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyata fid dunya wal akhirah. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon ampunan dan keselamatan di dunia dan di akhirat. Ternyata ini doa sangat bagus sekali. Kita namanya manusia pasti pernah hilaf. Kata Nabi SAW, kullu bani Adam khatta'un wa khairal khatta'ina at-tawwabun. Setiap anak Bani Adam ini, setiap anak manusia ini pasti pernah melakukan perbuatan khilaf dan salah, bahkan dosa. Dan sebaik-baiknya hamba atau manusia yang pernah melakukan perbuatan salah, maka dia memohon ampun, meminta maaf kepada Allah Jalla Jalaluhu. Termasuk juga kita namanya hidup di dunia, tidak ada penjagaan yang sangat luar biasa untuk menjaga kita agar kita selalu selamat kecuali Allah Jalla Jalaluhu. Makanya sering-sering kita tersebut memohon kepada Allah keselamatan baik di dunia ataupun di akhirat. Termasuk di zikir pagi dan petang itu kita membaca Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyata fid dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Sesungguhnya aku meminta ampun dan keselamatan kepadamu ya Allah, berkaitan dengan agama yang aku jalankan, berkaitan tentang dunia yang sekarang bersamaku, ya, termasuk juga di keluargaku dan juga hartaku. Nah, dan tidak ada satu doa yang lebih baik setelah kita meninggal dunia kecuali memohon, meminta kepada Allah Jalla wa'ala keselamatan. Ya, subhanallah. Nah, ini doa yang betul-betul kita mohonkan di setiap hari kita. Disebutkan di dalam hadis yang lain, hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam Ibnu Majah dalam kitab Sunannya, hadis yang disahihkan oleh Syekh Nasir Albani rahimahullah rahmatan wasi'ah, ma min da'watin yad'u bihal abdu afdala minal Allahumma inni as'alukal mu'afata fid dunya wal akhirah. Tidak ada doa yang paling utama, yang paling istimewa
yang diucapkan oleh seorang hamba daripada doa ini. Hafalan Bu ya. Doanya apa? Allahumma inni as'aluka al-mu'afata fid dunya wal akhirah. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu keselamatan di dunia dan di akhirat. Baik Ibu, sama-sama. Allahumma inni as'aluka mu'afata. Allahumma inni as'alukal mu'afata fid dunya wal akhirah. Allahumma inni as'alukal mu'afata fid dunya wal akhirah. Allahumma inni as'alukal mu'afata fid dunya wal akhirah. Apalkan Bu ya. Kita ini kan dalam kondisi yang sudah tua kan. Artinya sebentar lagi kita meninggal dunia. Dan saya lihat dan perhatikan yang hadir kan sudah mendapatkan 5 fase sebagaimana yang Allah Jalla wa Ala sebutkan dalam surah Ghafir atau surah Mu'min. Kita itu cuma hidup di dunia ini mengalami 5 fase paling banyaknya. Fase yang pertama, fase bayi. Sudah kita lewati bukan? Yang kedua, fase kanak-kanak. Sudah kita lewati juga. Fase yang ketiga, fase remaja. Dari kita balik sampai kita berumur 24 tahun. Sudah kita lewati juga. Fase yang keempat, fase dewasa. Dari kita berumur 25 tahun sampai berumur 40 tahun. Sudah kita lewati juga. Dan kita sekarang ini berada di fase yang terakhir. Umur kita sudah lewat 40 tahun. Berarti kita fase terakhir, fase apa Bu? Tua. Setelah ini apa Bu? Meninggal dunia. Maka oleh sebab itu tidak ada satu doa yang paling pantas, paling utama untuk kita ucapkan, untuk kita mohonkan selalu di dalam kehidupan kita ini sambil menunggu untuk menjemput ajal kita, doa seperti ini. Allahumma inni as'alukal mu'afata fid dunya wal akhirah. Sesungguhnya aku memohon dan meminta kepadamu ya Allah keselamatan di dalam kehidupan dunia dan di dalam kehidupan akhirat. Nah, taib lanjut ya. Pembahasan 99. Sebuah doa yang menggabungkan kebaikan dunia dan akhirat juga ini. Subhanallah, ini doa kita baca ya, diduduk di antara 2 sujud ya. Hadis dari Abi Malik Al-Ashja'i an abihi ya radhiyallahu anhu ya, anna rajulan atan nabiyya sallallahu alaihi wasallam faqala ya Rasulullah kaifa aqulu hina as'alu rabbi. Abu Malik nama aslinya adalah Sa'ad bin Tariq. Ya, Tariq bin Sa'ad, afwan, Tariq bin Sa'ad Al-Ashja'i. Beliau bercerita, ada seorang sahabat laki-laki datang kepada Nabi SAW dan berkata, ya Rasulullah, bagaimana aku ini berdoa agar doa tersebut langsung diijabah dan dikabulkan oleh Allahu Jalla wa Ala. Ya, apa yang harus aku ucapkan ketika aku memohon dan berdoa kepada Allahu Jalla wa Ala, kepada Tuhan? Qala Rasulullah SAW, Rasulullah menjawab, qul, doalah seperti ini. Allahumma gfirli warhamni wa'afini warzuqni. Allahumma gfirli warhamni wa'afini warzuqni. Wa yajma'u asabi'ahu ilal ibham fa inna haula'i tajma'u laka dunyaka wa akhirataka. Kemudian Nabi SAW menggabungkan jari-jari beliau kecuali ibu jari seperti ini.
digabungkan oleh Nabi SAW jari-jari beliau. Kemudian setelah itu Rasulullah mengatakan, ya, sesungguhnya ini semua menggabungkan kebaikan dunia dan kebaikan akhirat. Taib. Allahumma gfirli, ya Allah ampunilah dosa-dosaku. Warhamni, dan berikanlah rahmat dan kasih sayangmu. Ini rata-rata berkaitan tentang masalah akhirat. Artinya kalau kita meninggal dunia dalam kondisi husnul khotimah, husnul khotimah, meninggal dalam kondisi baik, artinya tanpa dosa yang kita bawa. Kalau kita meninggal dunia, kita berdoa berharap kita mendapatkan rahmat dan kasih sayangnya Allah Jalla Jalaluh. Wa afini, ya Allah, sehatkanlah aku, selamatkanlah aku. Afiyah artinya perempuan yang sehat. Ya, wa afini artinya sehatkan jasmani dan rohaniku. Nah, perbaiki selalu keadaanku ini. Ini berkaitan dengan dunia. Warzuqni, ya Allah berikanlah rizkimu kepadaku. Ini pun juga tentang dunia. Nah, kembali kepada tadi, Allahumma gfirli warhamni, ya Allah ampunilah dosaku dan berikanlah rahmat dan kasih sayangmu kepadaku. Ini doa berkaitan tentang akhirat, agar kita meninggal dalam kondisi husnul khatimah. Ada satu doa yang diajarkan oleh Nabi SAW, bahkan dibaca oleh beliau ketika beliau sakit yang mengakibatkan beliau meninggal dunia. Hadis dari Ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Doanya berbunyi seperti ini. Allahumma gfirli warhamni wa alhiqni bi rafiqil a'la. Ya Allah, ya Tuhanku, ya, ampunlah dosaku, berikanlah rahmatmu untukku, dan jika aku sudah meninggal dunia, susulkan dan kumpulkan aku bersama orang-orang yang memiliki martabat dan derajat yang tinggi. Kata para ulama, ini doa husnul khatimah. Apalagi mereka yang sakit, sering-sering baca doa ini. Ya Allah, sebab sakit ini ya Allah ampuni dosaku. Ya Allah, sebab sakit ini berikan rahmat dan kasih sayangmu untukku. Ya Allah, jika sekiranya sebab sakit ini aku meninggal dunia, susulkan dan kumpulkan aku bersama orang-orang yang memiliki martabat yang tinggi, yang disebutkan oleh Allah Jalla wa'ala di dalam Al-Quran, dalam surah An-Nisa, surah yang keempat ayat 69. Ada 4 golongan, ya, manusia yang memiliki martabat yang tinggi. Siapa saja ibu-ibu? Bu, tidur bu. Siapa yang pertama? Ibu-ibu, ibu kepala sekolah, silahkan. Wali kelas, ketua kelas, nggak ada yang jawab? Dapat hadiah. Hadiahnya pastel. Apa kue apa lagi nih? Siapa 4 golongan? Masa nggak tahu? Perasaan 2 bulan yang lalu kita sebutkan juga ini. Siapa bu? Surah An-Nisa, surah yang keempat ayat 69. Berkumpul dengan para nabi. Yang kedua, as-siddiqin, orang-orang yang benar dan jujur dalam masalah keimanan. Yang ketiga, asy-syuhada, orang yang mati syahid. Yang keempat adalah orang yang saleh. Jangan lupa lagi bu ya, kalau ditanya siapa orang-orang yang memiliki martabat yang tinggi, yang Allah Jalla wa'ala berikan nikmat, yang Allah sebutkan di dalam surah Al-Fatihah. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ya Allah, antarkanlah aku ke jalan yang lurus, Islam yang sesuai dengan ajaran Quran dan Sunnah, jalan yang Engkau telah beri nikmat kepada orang-orang yang telah Engkau karunia atau Engkau yang telah beri nikmat. Yaitu siapa? 4 golongan tadi termaktub dalam surah An-Nisa ayat berapa bu? 69.
Ya. Nah, ini doa yang kedua. Ini doa berkaitan dengan doa duduk di antara dua sujud. Allahumma gfirli warhamni wa'afini warzuqni. Makanya kata Syekh Muhammad Shalih Utsaimin rahimahullah rahmatan wasi'ah, ketika kita duduk di antara dua sujud pun kita mengacungkan telunjuk sambil menggetarkan telunjuk kita. Ini menurut pendapat beliau. Kenapa? Karena duduk di antara dua sujud itu kita sedang berdoa. Yang paling panjang kan Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni wahdini wa'afini warzuqni. 7 permohonan. Yang keduanya 4 permohonan. Allahumma gfirli warhamni wa'afini warzuqni. Atau yang paling pendek jika ibu nggak hafal juga, Rabbighfirli Rabbighfirli. Jelas Bu? Nah, baik, kita masuk kepada pembahasan yang 100. Pembahasan yang ke-100 ini masih berkaitan tentang masalah doa juga. Di dalam sholat, doa kita diijabah. Ada berapa tempat Ibu? Bu? Di dalam ibadah sholat, baik sholat wajib ataupun sholat sunnah, tempat kita berdoa yang dimana di dua tempat tersebut doa kita diijabah, dikabulkan oleh Allah Jalla wa'ala. Ada berapa Bu? 2. Yang pertama sujud. Yang kedua sebelum salam. Kata Nabi kita Muhammad SAW, aqrabu ma yakunul abdu min rabbihi wa huwa sajidun fa'akthirud du'a. Paling dekatnya seorang hamba kepada Tuhannya ketika dia sujud. Mau sujud di salat wajib ataupun sujud di salat sunnah, mau sujud di rakaat yang pertama ataupun sujud di rakaat yang kedua, mau sujud di rakaat yang ketiga ataupun sujud di rakaat yang terakhir atau rakaat keempat. Tidak ada pengkhususan, doanya cuma di sujud terakhir. Ya. Yang ada di setiap sujud, Ibu. Dan itu dikuatkan di dalam hadis sahabat yang mulia Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Ya, ala wa inni. Ya, sesungguhnya ketahuilah aku ini dilarang oleh Allah Jalla wa ala. Ala wa inni nahani rabbi an aqra'al Qur'an raki'an aw sajidan. Ketahuilah sesungguhnya aku ini dilarang oleh Allah Jalla wa'ala untuk membaca Al-Quran pada saat aku ruku dan pada saat aku sujud. Jadi ketika kita ruku, Bapak Ibu tidak boleh baca Al-Quran. Pada waktu sujud juga begitu, tidak boleh kita tersebut membaca Al-Quran. Fa'amma ruku fa'azimu fihi Rabba Azza wa Jalla. Adapun ketika ruku, agungkanlah Allah Jalla wa'ala, muliakanlah Allah Jalla wa'ala. Subhanahu wa bil azim, subhanahu wa bil azim, subhanahu wa bil azim, subhanahu wa bil azim wa bihamdi, subuhun qudusun rabbul malaikati wa ruh. Sebagai wujud pengagungan kepada Allah Jalla wa'ala ketika ruku. Wa amma sujud fajtahidu fid du'a faqaminun ayyustajaba lakum. Adapun ketika sujud, sungguh-sungguhlah berdoa. Karena doa ketika sujud diijabah, dikabulkan oleh Allah Jalla wa'ala. Kenapa doa ketika sujud tersebut diijabah, dikabulkan oleh Allah Jalla wa'ala? Dikarenakan Nabi SAW mengatakan demikian. Dikarenakan Rasulullah SAW memerintahkan yang demikian dan mengatakan demikian. Yang kedua, kenapa doa kita ketika sujud diijabah dan dikabulkan oleh Allah Jalla wa'ala? Karena ketika kita sujud tersebut, kita betul-betul dalam kondisi yang terhina-dina di hadapan Allah Jalla wa'ala. Pada saat kita tersebut betul-betul merasa hina ya di hadapan Allah Jalla wa'ala, maka pada saat kita memohon, meminta dalam kondisi sujud tersebut sebagai wujud untuk menghinakan diri di hadapan Allah Jalla wa'ala, disitulah doa kita diijabah dan dikabulkan oleh Allah Jalla wa'ala. Ya, di sujud yang pertama ambil satu doa saja. Karena ibu-ibu, kita nggak boleh nih dari sujud-sujud yang kita kerjakan dalam sholat,
Ada yang lebih panjang, ada yang lebih pendek. Tidak boleh. Seperti kita lihat sebagian orang itu memutuskan doa di sujud yang terakhir. Lama banget sujud terakhir. Ini terlarang. Seharusnya ketika sujud tersebut, kondisi durasi waktunya itu sepadan, sama. Maka oleh sebab itu yang kita ambil, masing-masing dalam setiap sujud tersebut satu doa lah. Misalnya di rakaat yang pertama kan pastinya ada 2 sujud. Setiap rakaat itu pasti hanya 2 sujud. Kita ambil satu-satu doa saja. Sujud yang pertama, di rakaat yang pertama kita mendoakan orang tua kita. Abighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Kemudian di sujud yang kedua, masih di rakaat yang pertama, kita mendoakan suami kita, pasangan kita, dan anak keturunan kita. Doanya termaktub dalam surah Al-Furqan, surah yang ke-25 ayat 74. Catat Bu. Catat, sudah? Apa tidur? Al-Furqan ayat berapa Bu? 74. Doanya apa? Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Nah, ya Allah ya Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami pasangan yang betul-betul menyejukkan kalbu dan hati ini, dan anak keturunan yang betul-betul mententeramkan jiwa ini atau hati ini. Nah ini, anggaplah di sujud yang kedua di rakaat yang pertama. Nanti di rakaat yang kedua, sujud yang pertamanya apa? Kita minta dunia misalnya, atau minta akhirat, atau minta dua-duanya. Kita doa sapu jagat misalnya, membaca doa sapu jagat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sebagaimana yang termaktub dalam surah Al-Baqarah, surah yang kedua, ayat 201. Nanti di sujud yang kedua, di rakaat yang kedua, kita membaca doa misalnya berkaitan dengan kondisi kita yang sudah tua. Ibu, kalau kita sudah lewat umur 40, berarti kan sudah tua. Doa apa yang pantas untuk kita baca selalu sampai kita meninggal dunia? Termaktub dalam surah Al-Ahqaf ayat 15. Apa Bu? Surah Al-Ahqaf ayat 15. Ibu-ibu kan sudah pada tua nih. Iya kan? Yang jelas lebih tua daripada saya. Oke ya, sepakat ya. Maka oleh sebab itu, berhubung kita sudah merasa tua, umur kita sudah lewat 40, bahkan ada yang lewat 50, bahkan ada yang lewat 60, bahkan ada yang lewat 70 misalnya. Sering-sering baca doa ini. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tarda wa aslih li fi dzurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Nah, nanti di rakaat yang ketiga, di sujud di rakaat yang ketiga lain lagi. Di sujud di rakaat yang keempat lain lagi. Tapi usahakan di setiap doa-doa yang kita lantunkan di dalam sujud tersebut, yaitu satu dengan yang lainnya dari gerakan sujud itu tidak boleh ada yang lebih lama, tidak boleh ada yang lebih pendek. Usahakan durasi waktunya sama atau sepadan tadi. Jelas ya ibu-ibu? Nah ini ya pembahasan dari pembahasan yang 100 ini, bahwasannya di sujud doa kita diijabah dan dikabulkan oleh Allahu Jalla Jalaluh. Termasuk sebelum salam ya. Dalam hadis Abu Umamah Al-Bakhili radhiyallahu an dan hadis Abu Sa'id juga, ya asma'ud du'a fi duburis shalah. Doa paling didengar itu di penghujung salat. Doa paling didengar, paling diijabah di penghujung salat. Naam. Doa yang sering dibaca oleh Nabi sebelum salam apa Bu? Hadis Abu Hurairah, hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim berkaitan dengan 4 permohonan. Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qubur wa min fitnatil mahya wal mamat
wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Nah, atau doa yang diajarkan oleh Nabi kepada Ibunda Aisyah tentang masalah hisab yang ringan. Apa Bu? Allahumma hasibni hisaban yasira. Nah, baik, kemudian selanjutnya pembahasan 101 halaman 147. Doa agar hutang kita dilunasi oleh Allah Jalla wa Ala, agar kita tidak punya hutang lagi. Ya. Subhanallah. Ini hadis dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an. Hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi dan dihasankan oleh Syekh Nasiruddin Albani rahimahullah rahmatan wasi'ah. Qala Aliun radhiyallahu anhu, berkata Ali kepada budaknya atau hamba sahayanya Mukatib, jahu syaka lahu ad-dain. Ya, Ali berkata kepada seorang budaknya yang berkeluh kesah tentang hutangnya kepada Ali. Rupanya si budak ini punya hutang kepada siapa? Ali bin Abi Thalib. Kemudian Ali mengajarkan doa ini yang beliau dengar dari Nabi SAW. Ala u'allimuka kalimatin ya allamanihinna Rasul sallam. Maukah aku infokan kepada engkau, maukah aku ajarkan kepada engkau doa yang dimana doa ini diajarkan oleh Rasulullah kepadaku. Lau kana alaika mislu jabali sibrin dainan addahallahu anka. Nah, ini poinnya ibu-ibu. Kalau sekiranya ibu-ibu punya utang yang banyak sampai digambarkan seperti gunung yang besar, mislu jabalin sirin, ya, seperti gunung yang besar sekalipun, tapi dengan dengan membaca doa ini, maka niscaya Allah Jalla wa Ala akan melunasi seluruh hutang-hutangnya, akan menunaikan apa yang menjadi keinginannya agar hutangnya tersebut lunas. Kemudian Ali berkata, qul, katakanlah doa ini. Allahumma kfini bihalalika an haramika wa ghanini bifadlika amman siwak. Ya Allah, cukupkanlah kepadaku rizkimu yang halal sehingga aku tidak mencari rizkimu yang haram. Ya Allah, kayakanlah aku dari karuniamu, dari nikmat yang datang dari engkau ya Allah, sehingga aku tidak mencari rizki ini kepada selain engkau. Subhanallah. Ini berkaitan dengan tauhid juga. Ya. Kalau kita membaca doa ini, membaca doanya kan itu tauhid al-uluhiyah, membaca doanya karena kita berdoa kepada Allah. Tapi isi doa ini tauhid apa, Bu? Tauhid terbagi menjadi berapa? 3. Yang pertama tauhid ar-rububiyah, yang kedua uluhiyah, yang ketiga asma was sifat. Nah, ini dalam doa ini berkaitan dengan tauhid apa, Bu? Kalau berdoanya Allahumma, ya Allah aku berdoa kepadamu ya Allah, itu tauhid al-uluhiyah, tauhid ibadah. Ya. Tapi kita memohon, meminta kepada Allah Jalla wa Ala, ya Allah cukupkanlah rizkimu yang halal untukku hingga aku tidak mencari yang haram. Ya Allah, karuniakanlah kepadaku nikmat yang datang dari engkau semata ya Allah, sehingga aku tidak mencari nikmat dan karunia ini kepada selain engkau. Ini tauhid apa, Bu? Bu, jangan-jangan nggak tahu nih definisi tauhid. Siapa yang tahu apa yang dimaksud dengan tauhid ar-rububiyah? Apa, Bang? Tauhid rububiyah, ya. Bu kepala sekolah, Bu wali kelas, ketua kelas, mana ini? Siapa yang tahu? Ya Allah, 15 tahun loh pengajian sudah. Apa 10 tahun?
Tauhid ar-rububiyah adalah mengesahkan Allah Jalla wa Ala di dalam perbuatan-perbuatan Allah Jalla Jalaluh. Sekali lagi, tauhid ar-rububiyah artinya apa, Bu? Mengesahkan Allah Jalla wa Ala di dalam apa? Perbuatan Allah Jalla wa Ala. Di antara perbuatan Allah menciptakan, di antara perbuatan Allah yang hanya Allah yang sanggup berbuat itu adalah menghidupkan, mematikan, termasuk memberikan rizki, memberikan nikmat. Yang sanggup untuk mengayakan kita, memberikan rizki dan nikmat kepada kita, itu hanya siapa, Bu? Allah. Kalau kita berdoanya kepada Allah, itu berkaitan dengan tauhid al-uluhiyah. Tapi kalau isi dari doa ini, ya Allah, cukupkanlah untukku rizkimu yang halal, sehingga aku sanggup meninggalkan yang haram. Ini isinya tauhid apa, Bu? Rububiyah. Kan berkaitan dengan rizki. Ya Allah, kayakanlah aku dengan karunia yang datang dari Engkau, ya Allah, sehingga aku tidak mencari karunia dan nikmat tersebut kepada selain Engkau. Ini namanya tauhid ar-rububiyah. Sekali lagi, tauhid ar-rububiyah itu apa, Bu? Mengesahkan Allah di dalam apa, Bu? Dalam perbuatan-perbuatan Allah, yang dimana perbuatan itu yang sanggup untuk berbuat hanya siapa? Allah. Yang kedua, tauhid al-uluhiyah. Apa tauhid uluhiyah? Mengesahkan Allah di dalam apa? Dalam ibadah. Jelas, Bu? Ya Allah. Dua ini aja lupa, apalagi tauhid asma wa sifat ini. Subhanallah. Ya. Tayyib. Ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allahu Jalla wa Ala, ya. Disebutkan oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, jika kita punya utang seperti ini dan dia mendengar dari Rasulullah SAW, karena Rasulullah yang mengajarkan doa ini kepada Ali, kalau toh misalnya kita punya hutang sebesar gunung Sair, niscaya pasti Allah Jalla wa Ala akan apa? Membayarkan hutang-hutang kita. Sekaligus ini doa supaya kita menjadi orang yang kaya. Ya. Allah makfini bihalalika an haramika wa ghnini bifadlika amman siwa. Subhanallah, diceritakan bahwasannya budaknya tadi itu mukatib, ya, mukatib itu adalah seorang hamba yang ingin membeli dirinya sendiri dengan cara mencicil. Dia bilang sama Ali bin Abi Thalib, bebaskan aku dengan aku membayar kepada engkau, ya Ali. Tetapi aku tidak punya uang, bolehkah aku mencicil diriku sendiri agar aku bisa bebas lepas dari perbudakan ini? Nah, budak ini kemudian disetujui oleh Ali untuk mencicil dirinya agar dia bebas, merdeka. Kemudian setelah itu budak ini berkeluh kesah kepada Ali bin Abi Thalib bahwasannya aku ini banyak beban berat sekali, terutama berkaitan dengan utang piutang. Aku banyak utang, ya Ali. Kata Ali, mau enggak aku mengajarkan kepada engkau satu doa, yang dimana doa ini aku telah diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Barang siapa yang selalu membaca doa ini, sebesar apapun utangnya, pasti akan dibayar oleh Allahu Jalla wa Ala. Nah, ini termasuk doa hafalan juga, Bu, ya. Bulan depan kita akan tanya lagi nih. Allah makfini bihalalika an haramika wa ghanini bifadlika amman siwa. Mari sama-sama kita baca. Allah makfini bihalalika an haramika wa ghnini bifadlika amman siwa. Allah makfini bihalalika an haramika wa ghnini bifadlika amman siwa. Dalam satu riwayat disebutkan si budak ini akhirnya membaca doa ini sambil berikhtiar dan berusaha. Dan subhanallah, dimudahkan oleh Allah Jalla wa Ala untuk melunasi utangnya seluruhnya. Hingga dia tersebut bebas dari yang namanya utang.
Wallahu a'lam. Baik, lanjut lagi ya. Pembahasan 102. Anjuran berdoa ketika ayam jantan berkokok. Karena rata-rata yang berkokok itu ayam jantan. Ayam betina berkokok nggak, Bu? Yakin? Berkokok juga kan? Tapi nggak sekeras ayam jantan. Kalau mau kawin tuh ayam berkokok nggak, Bu? Atau cari anak kokok gitu. Kan atau mau bertelur tuh kokok gitu. Cuma kalau ayam jantan itu kokoknya itu keras. Kokok kan begitu. Nah, ketika kita mendengar itu ayam jantan berkokok yang keras, terutama pas waktu pagi hari, maka kita dianjurkan untuk berdoa. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW bersabda, "Idza sami'tum siyahad dika fas'alallaha min fadli fa innaha ra'at malakan." Apabila kalian mendengar ayam jantan berkokok, maka mohonlah kepada Allah, mintalah kepada Allah karunia-Nya. Karena sesungguhnya ayam jantan itu melihat malaikat. Wa idza sami'tum nahiqal himar, apabila kalian mendengar ringkikannya dongki atau keledai, fata'awwadzu billahi minasyaitan fa innahu ra'a syaitanan, maka segeralah kalian meminta perlindungan kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Sesungguhnya itu dongki, itu keledai melihat syaitan. Dari hadis ini ada dua ilmu yang bisa kita dapatkan. Jika ayam jantan berkokok, berarti ini kebaikan. Bahwasanya dia melihat malaikat sedang turun. Disitulah kita langsung berdoa kepada Allah agar Allah Jalla wa'ala memberikan nikmat kepada kita atau menambahkan nikmat dan karunia-Nya untuk kita. Berarti menunjukkan bahwasanya ketika berkokok ayam tersebut, mudah-mudahan doa kita diijabah, dikabulkan oleh Allah Jalla Jalaluh. Kemudian yang kedua, jika kita mendengar ringkikannya dongki atau keledai, berusaha keras kita untuk meminta perlindungan kepada Allah, karena yang dilihat oleh keledai atau dongki tadi adalah syaitan. Wallahu a'lam. Nah, ini kalau berkaitan dengan doanya, fas'alallaha min fadli, apapun, misalnya Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyata fid dunya wal akhirah. Ya, atau mendoakan anak keturunan juga, Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyata fid dini wad dunyaya wa ahli wa mali. Ya. Atau kita berdoa yang sifatnya umum, meminta karunia itu, minta kebaikan dunia dan akhirat. Yang kita baca apa? Doa sapu jagat, boleh tidak, Bu? Subhanallah, ada di antara kita ini mau datang ke masjid. Subhanallah, menjelang subuh tahu-tahu ayam jantan berkokok, maka segeralah minta kepada Allah Jalla wa ala, niscaya doa kita akan diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi sebaliknya, jika kita mendengar ringkikan keledai, maka dipastikan ya dongki atau keledai tersebut melihat syaitan. Ya, melihat syaitan. Ya, wallahu alam bissawab. Baik. Pembahasan 103 ya. 5 menit lagi, setelah itu pertanyaan. Berlindung kepada Allah dari takdir yang buruk dan kesengsaraan. Kita berlindung kepada Allah dari takdir yang buruk dan dari kesengsaraan. Naam. Taib. Hari ini baca zikir pagi enggak, Bu? Zikir petang? Belum. Zikir petang tuh kapan sih waktunya, Bu? Nah, itu kan menurut Ibu ya. Berarti Ibu mengambil pendapatnya Al-Imam Ibnu Qayyim dan guru beliau yaitu Syekh Islam Ibnu Taimiyah. Karena memang ada yang berpendapat zikir petang itu dimulainya ketika masuknya waktu asar dan berakhirnya ketika waktu asar habis. Sama seperti zikir pagi. Bahwasanya zikir pagi itu dimulai ketika masuknya waktu salat subuh dan berakhirnya ketika habis waktu salat subuh. Ini pendapatnya siapa? Syekh Islam Ibnu Taimiyah dan Imam Ibnu Qayyim.
Tapi mayoritas ulama Bu mengatakan kalau untuk zikir petang mulainya kapan? Setelah zuhur. Termasuk Lajnah Daimah, Komite Tetap Ulama Saudi Arabia, di antaranya Bin Baz, ya, termasuk Syekh Shalih Al Fauzan, ya, mengatakan bahwasannya zikir petang itu dimulainya setelah zuhur dan berakhirnya ketika waktu Isya tiba. Jelas Bu? Nah, kalau zikir subuh tadi mereka sepakat untuk memulainya, yaitu ketika masuknya waktu sholat subuh. Tapi mereka berbeda pendapat kapan selesainya. Ada yang mengatakan sampai terbit matahari, sama seperti berakhirnya waktu sholat subuh, yaitu ketika terbit matahari. Ada yang mengatakan zikir pagi itu berakhirnya sampai zuhur. Artinya kalau jam 11 atau setengah 12 kita menyempatkan untuk berzikir pagi, boleh enggak Bu? Menurut mayoritas ulama boleh. Karena zikir pagi itu waktunya panjang sampai menjelang zuhur. Imam Syaukani bahkan punya pendapat sendiri bahwasannya zikir pagi itu berakhirnya sampai maghrib tiba. Tapi pendapat beliau ini banyak disalahkan oleh para ulama. Jelas Bu? Nah, di zikir pagi, di zikir petang, supaya kita ini dapat yang baik-baik saja, ya itu kan ada doanya di situ. Ibu ini kan termasuk yang mengamalkan zikir pagi dan petang enggak Bu? Aku ingin tanya sekarang, apa tuh yang berkaitan supaya kita dapat takdir yang baik selalu? Takdir itu kan ada yang sifatnya umum, yang disebut dengan takdir al-azali, yang ditulis itu takdir di mana? Di Lauhul Mahfuz. Ada takdir yang sifatnya khusus. Itu kan ada 3. Ada takdir al-umuri, ketika kita berumur 120 hari atau 4 bulan, pada saat kita ditiupkan ruh oleh Allah Jalla wa'ala, di situ ditulis takdir kita tentang apa saja kita dapatkan di dunia ini sampai kita meninggal nanti. Berapa tahun hidup di muka bumi ini. Ini namanya takdir apa Bu? Al-umuri. Ada yang kedua, takdir yang khusus juga, namanya takdir sanawi atau takdir al-hauli, yang sering terjadinya di bulan Ramadan, tepatnya di malam apa Bu? Lailatul Qadar. Ya. Disebutkan dalam surah Ad-Dukhan ayat yang ketiga, ya, sampai ayat yang kelima, bahwasannya di malam itu diputuskan perkara secara bijaksana. Fiha yufraqu kullu amrin hakim. Nah, itu berkaitan dengan apa? Takdir kita untuk setahun ke depan. Nah, ada takdir yang sifatnya yaumi, harian, yang Ibu bisa lihat dalam surah Ar-Rahman ayat 29. Yas'aluhu man fis samawati wal ard kulla yaumin huwa fi sya'an. Kita pingin takdir kita selalu baik-baik saja. Nah, makanya ada doa. Salah satunya itu ada di zikir pagi dan petang. Zikir pagi, asbahna wa asbahal mulku lillah walhamdulillah la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Setelah itu kita baca apa? Rabbi inni as'aluka khaira ma fi hadzal yaum wa khaira ma ba'dah wa a'udzubika min syarri ma fi hadzal yaum wa syarri ma ba'dah. Ya Allah, aku mohon meminta kepadamu kebaikan-kebaikan yang ada pada hari ini dan kebaikan-kebaikan yang ada setelah hari ini. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari keburukan-keburukan yang ada pada hari ini, dan aku berlindung kepadamu dari keburukan-keburukan yang ada setelah hari ini. Itu berbicara tentang apa Bu? Agar takdir kita selalu apa? Baik. Caranya berdoa tadi. Di zikir petang kita ganti dengan malam. Bahasanya gimana Bu?
Amsayna wa amsal mulku lillah walhamdulillah la ilaha illallah wahdahu la syarika la lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Setelahnya doanya apa? Rabbi inni as'aluka khaira ma fi hadhihi laila wa khaira ma ba'daha wa a'udzubika min syarri ma fi hadhihi laila wa syarri ma ba'daha. Kalau bisa Bu ya, baca zikir pagi dan petang, terjemahannya dibaca. Jadi ketika kita berdoa betul-betul meresap di kalbu kita sehingga membuat kita betul-betul yakin ya apa yang kita mohonkan tersebut pastinya diijabah, dikabulkan oleh Allahu Jalla Jalaluhu. Nah, termasuk di sini dalam hadis Abu Hurairah, doa wajib hafal juga nih Bu ya. Hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam Bukhari dan Muslim, doanya berikut ini. Kita meminta perlindungan kepada Allah dari 4 hal berikut ini. Allahumma inni a'udzubika min jahdil bala wa darakash syaqa wa su'il qada wa syamatatil a'da. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari bencana yang dahsyat, kemudian dari hinanya kesengsaraan, dan dari buruknya takdir, dan dari kesenangan para musuh. Jahdal bala. Nah, ini doa sering dibaca Bu di zaman Covid kemarin. Supaya terhindar dari penyakit Covid, doanya apa Bu? Ayo, lupa lagi. Padahal setiap hari dibaca waktu zaman Covid tuh. Apa Bu? Allahumma inni a'udzubika minal barasi wal juzami wal jununi wasayil asqar. Bukan begitu? Allahumma inni a'udzubika apa Bu? Nah, lupa lagi coba. Tadi saya sudah kasihkan bocorannya. Minta perlindungan kepada Allah Jalla wa'ala dari penyakit. Antum apa? Coba baca. Ibu-ibu lupa terus. Faktor U. Nah, coba silakan. Barasi wal jununi wal juzami wasail asqam. Terus dibaca Bu supaya penyakit jauh dari kita. Subhanallah. Memang ada ikhtiar. Ibu pakai masker, Masya Allah. Ibu pakai hand sanitizer setiap kali bersalaman, Masya Allah udah. Cuma satu, tolong serahkan nasib kita kepada Allah Jalla Jalaluhu. Ya kan? Allahumma inni a'udzubika minal barasi wal jununi wal juzami wasail asqam. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari penyakit lepra, dari penyakit gila, dari penyakit kusta, dari penyakit-penyakit yang jelek buat tubuh ini. Termasuk COVID-19. Jauhkan dariku ya Allah. Jauhkan dari orang tuaku ya Allah. Jauhkan dari anak istriku. Jauhkan dari suamiku ya Allah. Jauhkan dari anak keturunanku. Jauhkan dari teman-teman dekatku ya Allah. Jauhkan dari pemimpin-pemimpinku ya Allah. Jauhkan dari anak buahku ya Allah. Subhanallah. Nah, termasuk ini tadi. Kita baca di mukaddimah tadi, Allahumma inni a'udzubika min jahdil bala. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari bencana yang luar biasa dahsyatnya. Covid melelahkan kita, Bu. Bala yang sangat luar biasa. Alhamdulillah kita bisa lewati. Wadarakas syaqa. Kemudian hinanya kesengsaraan. Kalau sudah mendapatkan musibah itu kan kesian betul. Kita minta perlindungan juga agar jangan sampai terjadi kepada kita yang demikian. Wasu'il qadha. Subhanallah, takdir yang buruk. Subhanallah, biasanya sebelum kajian atau setelah kajian ada saja yang curhat. Ceritanya itu banyak-banyaknya apa? Berkaitan dengan keburukan semua. Nah, kita na'udzubillah ya, jangan sampai mendapatkan yang demikian. Kita minta perlindungan kepada Allah Jalla wa'ala dari takdir-takdir yang buruk tadi. Wasyamatatil a'da. Dan kita meminta perlindungan kepada Allah dari kesenangan para musuh. Seperti itu. Wallahu a'lam. Tinggal 10 menit lagi. Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah Jalla wa'ala, ada pertanyaan? Silahkan. Sudah.
Ustadz, di saat sujud kita berdoa, apakah harus berselawat? Langsung tidak mengapa, karena memang itu dianjurkan kita doa sujud dulu yang khusus, subhanahu bil a'la, subhanahu bil a'la, subhanahu bil a'la. Setelah itu langsung kepada permohonan dan permintaan kita. Adapun yang berkaitan dengan salawat Nabi itu dianjurkan kalau kita berdoa yang sifatnya umum, itu adab etikanya itu adalah memuji Allah. Setelah memuji Allah kita berselawat kepada Nabi SAW sebagai wujud tawassul dengan amal soleh kita. Tawassul dengan amal soleh kita. Kenapa kita berselawat kepada Nabi di dalam doa? Apakah kita bertawassul kepada Nabi? Tidak. Tapi kita bertawassul dengan amal soleh kita. Di antara amal soleh kita adalah bersalawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Baru kita minta tentang dunia kita, tentang akhirat kita, tentang orang tua kita, tentang anak-anak kita, dan nanti ditutup lagi dengan memuji Allah dan bersalawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Untuk sujud langsung Buya, tanpa salawat. Ustadz, umur saya 70 tahun. Oke ya, 70 tahun lebih ini ya. Subhanallah. Artinya kalau lewat 70 tahun itu apa, Bu? Asarallahu fil ard, tawanan-tawanan Allah yang ada di muka bumi ini. Ini kita lihat pertanyaannya nih ibu-ibu. Boleh tidak saya ikut senam kesegaran jasmani tanpa senam pakai musik di taman misalnya? Ibu senam di kamar ibu sendiri nggak apa-apa. Masalahnya kalau di taman itu banyak yang pakaiannya ala kadarnya. Nggak mungkin dong ibu senam pakai baju abaya, Bu. Bukan begitu, Bu? Bukan masalah senamnya. Yang jadi masalah itu tempatnya. Di taman biasanya. Di situ ada laki-laki lewat. Kadang laki-laki nongkrong di situ. Dilihat oleh laki-laki, ibu sedang senam. Tapi kan kata ibu, aku kan 70 lewat juga Ustadz. Siapa juga yang mau sama aku? Oh banyak. Kakek-kakek. Kita nggak tahu. Wallahu a'lam. Seperti itu. Nah, alangkah baiknya ibu kan tambah musik juga senamnya di kamar sendiri deh. Treadmill kan kita beliin sama anaknya. Kan seperti itu. Jadi untuk senamnya nggak ada masalah. Seperti misalnya berenang. Boleh nggak perempuan? Boleh. Tapi nggak ada laki-laki di situ. Tempatnya harus ya kita katakan khusus wanita saja. Dan kalau senam nggak perlu pakai musik kan seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Cuma olahraga kan raga kita diolah, digerak-gerakan seperti ini kan. Subhanallah. Kita juga bisa kan? Atau pingin misalnya ya kita itu untuk menggerak-gerakkan tubuh di rumah kita sendirilah. Yang di sana aman. Yang jelas masalahnya itu bukan masalah senamnya. Masalahnya itu adalah tempat dia senam. Seperti di taman dan pakaiannya yang ala kadarnya. Itu yang masalah. Wallahu a'lam bishawab. Jelas ibu-ibu? Ustadz, bolehkah kita menerima mukafa'ah dari mengajar mengaji dari keluarga yang suami istrinya yang bekerja di suatu pekerjaan? Baik. Begini ya. Berkaitan tentang masalah ma'isyah, kita mengajarkan Al-Quran, mengajarkan hadis Nabi SAW. Kita mengajarkan ini bukan niatan kita jual ayat atau jual hadis, tidak. Kita mengajarkan ilmu din, ilmu agama ini secara tulus ikhlas. Dan tidak boleh tolak ukurnya karena tuh ustadznya begini berkaitan dengan ayat dan hadis yang dia berikan kepada kita. Itu kewajiban tuh ustadz. Cuma kita mengajarkan dia tersebut, kemudian dikasih upah, penghargaannya berkaitan dengan waktunya saja. Dan transportnya si ustadz atau ustadzah tadi. Ya. Jadi penghargaannya berkaitan dengan waktu si ustadz sekian jam. Kemudian ustadz juga jauh tinggalnya. Itu yang kita bayarkan sebagai upah untuk tuh ustadz. Untuk itu juga apa kita katakan pengajar-pengajar yang lainnya.
Nah, tetap si ustadz itu dengan niatan tulus ikhlas mengajarkan ilmu din dan ilmu agama. Ya, terlepas nanti dia dapat berapa itu jangan dipikirkan sudah. Kita kembalikan kepada Allah. Toh panitia juga paham, panitia juga mengerti nih ustadz tinggal jauh, ustadzah itu tinggalnya jauh, perlu ya mobil untuk datang ke tempat dia mengajarkan tersebut. Nah itu, jadi terlepas dari khilafnya ulama yang membolehkan dan yang tidak membolehkan, maka kita katakan ya pendapat yang rajih boleh untuk mengambil itu upah dengan catatan itu sekedar penghargaan waktu yang dicurahkan dan untuk transportnya yang mengajarkan tadi itu. Bagaimana kalau sekiranya yang mengajarkan kita tersebut dari orang yang bekerja di tempat yang haram? Kalau sekiranya di pasangan suami istri tersebut, suami bekerja di tempat yang haram, istri bekerja di tempat yang halal, maka tidak mengapa dia tersebut menerima dari upah dari keluarga tersebut dengan keyakinan bahwasanya apa yang dia dapatkan tersebut dari istrinya yang bekerja yang halal. Adapun jika sekiranya kita hakul yakin itu keluarga bekerjanya di tempat yang haram, maka kita berusaha untuk memberikan nasihat kepada mereka dan kita berusaha untuk meninggalkan apa yang telah dia berikan kepada kita. Tapi pertanyaannya Ustaz, jika kita ambil boleh tidak? Sebagian ulama membolehkan. Seperti orang-orang yang bekerja misalnya ya menjadi petugas keamanan. Ya, di apa kata Syekh Sulaiman ya, tempat satu instansi yang di sana itu misalnya berkaitan dengan wadah riba. Ya, untuk ada terjadi riba. Kemudian dia bekerja sebagai petugas keamanannya. Apakah dia boleh mengambil upah untuk menjaga gedung ya pekerjaan dari pengolah riba ini? Dikatakan oleh beliau hafizahullah bahwasanya itu tidak mengapa yang demikian. Wallahu a'lam. Ya. Tapi kalau untuk nimbrung langsung, bekerja langsung, ya mengolah bagaimana cara mengembangkan riba di tempat tersebut, itu yang tidak boleh. Wallahu a'lam bissawab ya. Jadi kalau untuk menerima berkaitan dengan waktunya dari keluarga tersebut, Ibu, ya itu tidak mengapa karena Nabi SAW pernah mendatangi undangan dari keluarga Yahudi. Kemudian disuguhkan makanan kepada Nabi SAW. Rasulullah makan makanan yang disuguhkan tersebut. Nah kita tahu Yahudi kebanyakan kerjanya itu apa? Riba semuanya. Seperti itu. Wallahu a'lam bissawab. Baik. Ustadz, apa hukumnya cadar? Ada ustadz yang berbeda-beda pendapat tentang itu. Yang jelas auratnya wanita yang wajib ditutupi apa? Seluruh tubuh kecuali apa? Wajah dan kedua telapak tangan. Artinya kalau ada perempuan yang tidak bercadar dosa enggak? Tidak, karena wajah bukan aurat, ya kan? Seperti itu. Nah, tapi jika dia tersebut bercadar dikarenakan dikhawatirkan dengan wajah cantiknya tersebut menimbulkan fitnah buat laki-laki, maka silahkan dia bercadar. Tapi hukumnya afdoliyah saja, kata Syekh Nasruddin Albani, bukan wajib. Bukan apa? Bukan wajib. Itu pendapat yang paling tepat. Dalilnya apa? Disebutkan Asma binti Abi Bakar As-Siddiq radhiyallahu anha pada waktu itu belum pakai jilbab. Ya, belum pakai jilbab, datang ke rumah Nabi. Kemudian ya Rasulullah SAW memalingkan wajah beliau sambil berkata, "Ya Asma, kalau perempuan sudah balighah, hendaknya dia menutup seluruh tubuhnya kecuali wajah dan kedua telapak tangan." Artinya wajah dan kedua telapak tangan apa? Bukan auratnya perempuan. Dikuatkan lagi
tentang hadis-hadis yang banyak sekali perempuan datang kepada Nabi bertanya, dan Nabi tahu siapa yang datang. Bahkan perawi hadisnya pun juga tahu siapa yang datang, menunjukkan bahwasanya dia tidak menutup wajahnya dengan cadar atau buku atau yang sejenisnya. Kemudian juga ketika Rasulullah SAW mengatakan, hei wanita, banyak-banyak ya kalian bersedekah, banyak-banyak ya kalian tersebut berinfak, banyak-banyak ya kalian itu berbuat baik. Kenapa ya Rasulullah? Ada perempuan yang bertanya. Kata Nabi SAW, ittala'tu an-nar fara'aitu aktsaru ahliha an-nisa. Ditampakkan kepadaku neraka dan yang paling banyak penghuninya siapa, Bu? Para wanita. Nah, ada perempuan yang berdiri, digambarkan wajahnya itu kuning langsa. Kemudian berkata, ya Rasulullah, kenapa? Apakah dia menyekutukan Allah? Apakah dia kufur kepada Allah? Tidak, kata Nabi. Dia tidak berbuat syirik, itu perempuan. Itu perempuan juga tidak kufur kepada Allah. Tapi kenapa ya Rasulullah? Kata Nabi SAW, yakfurnal asir. Suka mengingkari kebaikannya suami. Hujan 1 tahun dihapus oleh panas 1 hari. Hujan itu kan lambang kebaikan. Rumah disediakan 3. Kemudian pakaian 5 lemari. 1 lemari 100 pakaian. Mobil ada 5. Motor ada 10. Lengkap, makan hari-hari, minum hari-hari. Suami pernah khilaf, namanya manusia, bukan malaikat. Marahnya luar biasa. Sampai pada akhirnya istri itu mengucapkan apa? Ya, ma ra'aituka khairan. Aku tidak pernah melihat engkau berbuat baik sama sekali kepadaku. Subhanallah. Padahal apa tadi, Bu? Kayak hujan baiknya itu suami. Ya. Nah, itu yang mengakibatkan si wanita tersebut masuk ke dalam neraka. Nah, poinnya apa di situ? Kan ada wanita tadi yang digambarkan wajahnya apa? Kuning langsat. Menutupi wajahnya enggak, Bu? Tidak. Berarti menunjukkan wajah itu bukan apa? Bukan aurat. Dan banyak sekali. Bahkan Syekh Nasruddin Albani itu punya kitab khusus berkaitan dengan masalah itu, ya. Yang menunjukkan bahwasanya wajah dan kedua telapak tangan ini bukan auratnya wanita. Cuma kalau ibu merasa diri ibu itu cantik, yang khawatir kalau keluar rumah membuat laki-laki tersebut memplototin ibu atau tidak berkedip mata, maka alangkah baiknya ibu bercadar. Seperti itu, Bu, ya. Jelas, Bu? Termasuk juga laki-laki. Jika laki-laki itu ganteng banget, subhanallah, dan akibatnya menimbulkan fitnah buat perempuan, maka salah seorang ulama atau sebagian ulama mengatakan disebut tuh laki-laki pakai cadar. Syukurnya nih, Bu, kondisi ustadz-ustadz kita kan wajahnya standar semua nih, Bu. Sama. Jadi kalau ada ustadz yang ibu misalnya terfitnah, si ustadz suruh pakai cadar. Jelas, Bu? Wallahu a'lam. Tapi apakah wajahnya laki-laki itu aurat, Bu? Tidak. Nah, begitu juga dengan wanita. Seperti itu. Nah, kalau kita sebagai laki-laki lihat perempuan yang betul-betul menarik hati kita, apa yang kita lakukan, Bu? Ghaddul basar, tundukkan pandangan. Begitupun juga ibu kalau lihat laki-laki yang sifatnya tersebut membikin ya detakan jantung itu bergerak begitu cepat, maka tundukkan pandangan juga. Wallahu a'lam bishawab. Intinya cadar atau buku itu cuma afdaliyah saja. Auratnya wanita adalah seluruh tubuhnya aurat kecuali wajah dan kedua telapak tangan. Wajah dan kedua telapak tangan itu bukan auratnya wanita. Wallahu a'lam bishawab. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala ali Muhammad. Kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid. Kita tutup kajian kita dengan masing-masing kita membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan, barakallahu fikum. Video ini dibuat atas partisipasi dari donasi Anda. Semoga menjadi amal jariah bagi Anda semuanya.